Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah karena rahmat hidayah dan inayahnya kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita di panjang hari ini. Semoga aktivitas kita di hari ini akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tentukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah rahmatnya serta syafaatnya akan sampai kita umatnya yang senantiasa menjalankan perjalanan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dalam meningkatkan kualitas sholat merupakan judul ceramah pada mimbar Jumat hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam meningkatkan kualitas sholat yang harus kita laksanakan adalah dengan memenuhi ketentuan daripada fikih, kekhusyuan, dan hikmat yang pada akhirnya sholat dapat mencegah kemungkaran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yang Al-Quran dan mendirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sholat sebagai kenikmatan, permata hati, peliurara, penghapus duka, tempat menuju Allah dan dari kesedihan, kesusahan, dan kebingungan, hingga ia merasakan adanya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu mentransformasikan nilai-nilai sholat dalam realitas kehidupan, sehingga tercipta tatanan kehidupan aman, nyaman, tentram, steril dari noda dan dosa, sehingga sholat harus menyentuh titik kualitas yang mampu memantulkan implikasi positif dan konstruktif dalam membentukkan karakter dan akhlak mulia manusia. Ada berapa kiat dalam meningkatkan kualitas sholat menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu pertama, kiat pertama adalah hudurul qalbi, yaitu menghadirkan jiwa saat kita sholat, yaitu bagaimana kita mengkonsentrasikan, berfokus terhadap Allah, apa yang kita sembah, yang mengesampingkan persoalan duniawi. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang sholat tetapi masih celaka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 5-4. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Yang artinya, maka kecelakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang maksud orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat tapi hati dan pikiran yang masih mengingat dunia yang fana ini. Yang kedua adalah ar-raja, yaitu harapan untuk mendapatkan rahmat dari ridha Allah, sehingga dalam melaksanakan sholat benar-benar kita mendapatkan ridha dan tentu daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-aya, yaitu rasa malu kepada Allah, karena apa yang disembah kepadanya belum sebanding dengan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu orang-orang yang merasa malu, malu berbuat maksiat, malu mencuri, malu tidak sholat. Adalah itu yang harus ditanamkan dalam hati, sehingga kita mendapatkan benar-benar ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, iman itu lebih dari 70 cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan cabang iman terendah adalah membuang gangguan duri dari jalan, dan rasa malu merupakan cabang daripada iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita berusaha maksimal menghayati makna yang dikerjakan dalam sholat,
sehingga kita dapat memadukan antara ibadah ritual dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat. Akan terbiasa merefleksikan dalam perilaku sosial. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dalam pandangan Allah dia tidak dapat mendapat tambahan apa-apa dari sholatnya, melainkan kebencian dan semakin jauh daripada Allah. Mari kita senantiasa mendambakan ketenangan, ketentraman, baik dalam konteks kehidupan pribadi maupun dalam kemasyarakatan. Maka kita harus berusaha melangkah dan berikhtiar untuk mewujudkan sebagai langkah awal dengan menghayati kita menjiwai ibadah yang kita laksanakan. Dari sana nantinya akan tumbuh kesadaran kolektif antara sesama yang berujung pada cita-cita masyarakat religius, baik secara spiritual, moral maupun sosial dalam kehidupan yang kita dambakan. Akhirnya, saya mengajak kita semua, marilah kita berdekatkan diri kepada Allah dengan rajin-rajin melaksanakan ibadah kepada Allah, supaya kehidupan kita baik di dunia akhirat akan selalu mendapatkan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.